Dalam sejarah, kita mengenal pusaka Pajimatan. Pusaka Pajimatan Cirebon, atau lebih dikenal, Gedong Siraradenok. Di situ tempat dikumpulkannya, pusaka-pusaka pepunden Cirebon, yang mempunyai hodam sakti tersendiri. Banyak kisah tentang pusaka sakti Pajimatan. Ada pusaka setan kober, keris naga runting, kembang wijaya kusuma, kanta naga, dan lain sebagainya. Itu merupakan deretan nama-nama pusaka yang terkenal, yang sering disimpan di Gedong Silaradenok, atau Gedong Pajimatan, Cirebon. Konon kala itu, di setiap Jumat Kliwon, geger di Cirebon, setiap yang bertugas nunggu Gedong Pajimatan, yang diperintahkan oleh Sultan Cirebon, selalu bergiliran, untuk jaga Gedong Silaradenok. Setiap yang bertugas untuk jaga Gedong Pajimatan, yang giliran di malam Jumat Kliwon, gugur dalam tugasnya. Abdi dalam Kasultanan, banyak yang meninggal usai jaga di malam Jumat Kliwon. Jasadnya berlumuran darah, mungkin karena korban dari pusaka yang berada di Gedong Pajimatan tersebut. Namun demi tugas, harus siap laksanakan, dan merupakan perintah dari Kasultanan Cirebon kala itu. Yang jaga di malam Jumat Kliwon, pasti esoknya meninggal. Sudah banyak terjadi kejadian itu, bagi yang gilirannya pas di malam Jumat Kliwon, esoknya geger meninggal. Abdi dalam dan sepuh Cirebon merasa was-was, jika kena giliran di malam Jumat Kliwon. Setelah kejadian itu terdengar di kalangan Cirebon, para pinangeran Cirebon persiapkan pemeriksaan pusaka yang ada di Gedong Pajimatan. Untuk mengamankan suasana, pemimpin Cirebon menugaskan beberapa sepuh yang punya kesaktian untuk jaga di malam Jumat Kliwon itu. Lalu, Sultan Cirebon menugaskan Kejaksan untuk mengangkir Ki Jebuk Angrum untuk jaga di malam Jumat Kliwon besok. Ternyata, Ki Jebuk Angrum pada saat itu sedang sakit keras. Walaupun sakit, karena ini perintah dari Kasultanan, harus dipenuhi. Karena sedang tak enak badan, Ki Jebuk Angrum menugaskan putranya yang masih muda kesatria, yaitu Raden Suta. Raden Suta, demi membela ayahnya, siap mati daripada orang tuanya yang jadi korban. Sebenarnya, Ki Jebuk Angrum tidak tega terhadap putranya itu. Tetapi Raden Suta bernyali besar, berani mati atas membela tugas ayahnya. Dengan perasaan was-was, Ki Jebuk Angrum memberi izin pada putranya untuk menjaga Gedong Pajimatan di malam Jumat Kliwon. Lalu Ki Jebuk Angrum menitipkan sebilah pusaka pepunden Pekandangan untuk mendampingi putranya, Raden Suta. Sebilah keris setan kober diselipkan di pinggang Raden Suta untuk menjaga diri dalam menjalankan tugas ayahnya itu.
Setibanya di Cirebon, geger kala itu. Dipastikan, besok Raden Suta pasti jadi korban berikutnya. Para Pinangeran Cirebon pun berpikiran demikian, jangankan yang masih muda, yang dibilang sepuh dan sakti pun, terkadang jadi korban gedong pajimatan. Akhirnya di malam Jumat Kliwon, Raden Suta minta izin, atas perintah orang tuanya, untuk mewakili tugas jaga gedong Silaradenok. Di tengah malam Jumat Kliwon, terlihat sepi sunyi sekali, apalagi di sekitar gedong Pajimatan. Diisukan, setiap malam Kliwon itu, sering penampakan wujud goib raksasa yang mencari mangsa. Namun malam ini, Raden Suta, sendirian jaga di gedong Pajimatan itu. Malam semakin larut, terdengar jelas gonggongan anjing yang menjauh. Ternyata, Raden Suta tertidur pulas di gedong Pajimatan itu. Di saat Raden Suta tertidur pulas, terjadilah pertarungan sengit. Siapakah yang bertarung itu? Simak sampai tuntas kisah ini. Ternyata malam itu, keluarlah wujud kodam dari pusaka keris naga runting, lalu mendekat pada sosok Raden Suta yang tertidur di ruang tunggu gedong Pajimatan, mendekat dan mau menerkam tubuh Raden Suta, sedangkan Raden Suta tak bisa pasrah apa yang akan terjadi pada dirinya. Ketika naga runting, yang berwujud Raksadenawa itu mau menerkamnya, tiba-tiba sekelebat makhluk yang tinggi besar menghalanginya. Terjadilah perang seru keduanya, dan sama-sama sakti. Kedua Raksadenawa itu saling menyerang dan ribut di dalam gedung Pajimatan. Siapakah makhluk yang membela Raden Suta itu? Yang membela Raden Suta itu adalah wujud kodam pusaka keris setan kober. Keris setan kober bertarung dengan keris naga runting. Semuanya sama-sama sakti. Tak lama kemudian, naga runting sontak menghilang kewalahan. Setan kober mengobrak-abrik kondisi gedung Pajimatan. Semuanya berantakan. Setelah aman, setan kober kembali ke tempatnya, yang merupakan pusaka yang dibawa Raden Suta itu. Di luar gedong Pajimatan, terdengar kumandang azan subuh, sementara para Pinangeran dan para abdi dalam Cirebon sudah persiapkan jemput kematian Raden Suta itu. Semuanya menduga, Raden Suta pasti gugur dalam tugasnya. Setelah dijemput di dalam gedung Pajimatan, Raden Suta disangka sudah tak berdaya. Ternyata Raden Suta masih tertidur pulas di tempatnya. Semua para Pinangeran Cirebon kaget. Raden Suta ternyata lulus dalam tugasnya. Geger kala itu, konon Raden Suta adalah sosok sinatria yang dianggap sakti. Berita itu sampai terdengar oleh pemimpin Cirebon kala itu. Lalu dipanggillah Raden Suta untuk menghadap Sultan di Keraton Cirebon. Raden Suta hanya pasrah dan tenang. Ada tugas apa lagi yang akan diberikan pada dirinya? Lalu menghadaplah ke Keraton Cirebon. Disaksikan semua abdi dalam Cirebon.
Penyambutan Raden Suta sangat ramai sekali di keraton. Warga dan lingkungan keraton juga berbondong-bondong untuk melihat penyambutan itu. Karena Raden Suta berjasa dalam menjalankan tugasnya, kini Raden Suta diberi gelar Raden Suta Jaya, bisa menaklukkan kekuatan goib yang selalu mengganggu di setiap malam Jumat Kliwon itu. Raden Suta hanya pasrah campur bingung atas kejadian malam itu, yang konon dianggap berjasa itu. Akhirnya Raden Suta diberi gelar dengan sebutan Raden Suta Jaya. Raden Suta Jaya merupakan putra pekandangan Dermayu. Lalu setelah diberi gelar Raden Suta Jaya, kini diberi persinggahan di Cirebon, yaitu di Hutan Gebang, yang seterusnya jadi Padukuhan Gebang. Suta Jaya juga terkenal dengan sebutan Pangeran Gebang. Oke pemirsa, ini hanya sekedar kisah sejarah versi kami. Mungkin kisah ini banyak sekali versinya. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya. Yang terpenting, sejarah itu ada. Semoga bisa jadi gambaran kehidupan, kebenaran dan kebaikan. Tak akan sirna selamanya. Terima kasih. Salam Meduluran. Salam Rian Tani Pro.